Akhirnya Bani Nadir membuat pengumuman, kami Bani Nadir mengumumkan peperangan kepada Muhammad. Lihat, bukan dari Nabi, bukan dari Islam masalah, dari mereka semua. Jangan bilang Islam teroris, jangan bilang Islam tukang perang. Lihat, semua saya serahkan nanti perang. Semua lahir dari orang, bukan dari Islam. أعزائي وأحبائي، فيا أيها المسلمون ويا أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى والرشاد. وبعد، فيا أيها الإخوان، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقد قال سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah yang saya hormati, yang saya cintai, saya kasihi, saya banggakan semuanya. Semoga kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita, dan insya-Allah kita meraih mardatillah dari dunia sampai bertemu dengan Allah di dalam syurga. Semoga kita semua jadi pengikut junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau telah lama tiada lagi di dunia, tapi ajarannya bersama kita. Kalau kita ikuti semua ajaran yang beliau tinggalkan, rasanya kita bersama beliau, selalu bersama beliau. Tidak pernah kehidupan kita tanpa didampingi oleh beliau. Karena itulah kita mempelajari sirahnya, kita mempelajari sifat-sifatnya, kita pelajari akhlaknya, supaya kita mudah mengikutinya. Jamaah yang saya hormati, kita malam ini membahas syama'il, watak, tabiat, sifat yang melekat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang membahas topik besar, rahmatun Nabi wa ra'fatuh. Sifat Nabi yang penyayang, pengasih dan penyantun. Karena beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang diutus oleh Allah menjadi rahmat untuk alam raya, untuk manusia dan untuk selain manusia. Allah menegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan sungguh kami tidak mengutuskan engkau ke dunia ini, wahai Muhammad,
melainkan supaya engkau menjadi rahmat bagi segenap dan seluruh isi alam. Saya telah menguraikan yang pertama, Nabi kita adalah rahmat bagi orang beriman. Sudah saya uraikan begitu jauh, sehingga orang beriman tidak ragu-ragu lagi mengamalkan apa yang beliau perintahkan karena datang dari Allah, dan meninggalkan semua apa yang beliau larang karena dari Allah. Tidak ada pertimbangan, tidak ada pikir-pikir dulu. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah pantas bagi laki yang beriman dan perempuan yang beriman, bila Allah dan Rasulnya telah menentukan sesuatu ketentuan, tidak pantas mereka mencari jalan yang lain. Al-khiyarah, mencari alternatif dengan pertimbangan-pertimbangan, mencari kebijaksanaan supaya ajaran Allah dan Nabi mereka bisa tinggalkan. Tidak pantas, kata Allah. Sambungan ayat itu, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang melanggar ketentuan Allah dan Rasul, orang itu sungguh telah masuk ke dalam jalan yang sesat dengan kesesatan yang sangat terang. Dhalalan mubina. Allahu akbar. Jadi orang beriman yakin, tidak ada pilihan lagi. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami ikut. Karena mereka yakin dalam mengikut Rasul, di sanalah keselamatan, kesehatan, kebaikan, keuntungan, keberuntungan, kebaikan, keberkahan, lahir batin, dunia dan akhirat, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan ekonomi, urusan sosial, urusan politik, seluruhnya kebaikan dengan mengikut tuntunan Rasulullah. Rahmat sangat besar. Kemudian Rasulullah juga rahmat bagi orang yang tidak beriman. Sebab tadi lil alamin. Dalam dunia ini sebenarnya manusia terbagi dua. Yang beriman dengan iman yang benar, terang dapat kita lihat. Kedua yang kafir, mukminun dan kafirun. Ini juga kita bisa lihat. Kafir dan orang mukmin mudah kita lihat. Terang-terangan, tidak kelabu, tidak abu-abu, tidak samar-samar. Terang. Mendukung kebenaran, mengikut Nabi, terang. Kafir, terang mereka melawan dan tidak mengikuti, bantah. Mukmin membantu Nabi lahir batin. Kafir melawan Nabi lahir batin. Mukmin berinfak, membantu Nabi dengan mengeluarkan harta dan nyawanya untuk kepentingan Islam. Kafir berinfak juga untuk prinsipnya dan mengeluarkan darah juga, berperang membela kekufurannya. Mukmin pemberani membela kebenaran. Kafir pemberani membela kekufuran. Terang. Adapun golongan satu lagi ini aneh. Namanya golongan munafiqun, munafik. Orang munafik ini dilihat gejala lahir orang Islam, dilihat gejala batin orang kafir, berselindung, bersembunyi dengan orang Islam, di dalam barisan orang Islam,
Lahirnya mereka beriman, batinnya mereka kufur. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ayat Allah tentang kafir sedikit sekali. Yang paling banyak tentang orang munafikin ini. Banyak sekali ayat. Dan malah ada surat Munafiqun. Ada surah Al-Munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Bila datang kepadamu orang munafik, mereka berkata, kami naik saksi sesungguhnya engkau Muhammad Rasulullah. Wallahu ya'lamu, kata Allah, Allah tahu, innaka rasuluh, bahwa engkau Muhammad rasulnya. Wallahu yashhadu, Allah naik saksi, innal munafiqina lakadzibun, orang munafik ini pendusta ulung, kata Allah. Jadi di dalam masyarakat Madinah, Rasulullah berhadapan dengan kaum kafir, dan saya sudah bahas bagaimana peraturan tentang orang kafir. Terlindung mereka, dilindungi. Yang telah mengikat perjanjian dengan Rasulullah tidak mengganggu, tidak saling berkhianat, aman mereka dalam barisan kaum muslimin. Dan Allah membuat peraturan yang sangat tegas terhadap orang kafir. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak seagama denganmu, selama mereka tidak membunuhmu karena kamu beragama dengan agama Islam dan tidak mengusirmu dari tanah airmu. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat senang, sayang, cinta kepada orang yang berlaku adil, yang berbuat baik kepada orang-orang non-muslim. Tidak melarang. Itu surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannati wa inna raihataha latujadu min masirati 40 aman, rawahul Bukhari. Siapa yang membunuh orang kafir yang sudah mengikat perjanjian damai dengan kita, orang itu tidak akan mencium harumnya syurga. Sedangkan bau dan harum syurga latujadu, masih terasa harum, min masirati 40 aman, selama perjalanan 40 tahun. 40 tahun perjalanan masih terasa harumnya syurga. Orang beriman yang membunuh orang kafir yang telah mengikat perjanjian tidak mengganggu kaum muslimin, kalau dibunuh tidak dapat mencium harumnya syurga. Walaupun syurga masih dapat dicium harumnya dalam perjalanan sejauh 40 tahun. Bagaimana rahmatnya orang kafir dengan Islam? Saya sudah ceritakan bagaimana orang kafir kalau mereka mayoritas membunuh, mengusir, mencincang orang Islam habis-habisan di berbagai tempat. Kenapa? Karena ini agama benar. Dinul haq. Dinul haq ngajak orang kepada kebaikan. Yang belum dapat diajak, dibujuk dengan baik, tidak dibunuh, tidak diusir. Yang berjanji dengan baik, agama mereka untuk mereka, agama kaum muslimin untuk kaum muslimin. Saya telah menerangkan bagaimana perjanjian Rasulullah dengan kaum Yahudi di Madinah. Terlindung, cuma mereka buat khianat di akhirnya. Mereka akhirnya berbuat kerusakan, mengadu domba, merusak kaum muslimin. Itu masalahnya. Ya. Sekarang malam ini saya mau terangkan bagaimana rahmatnya Islam dan Nabi Muhammad kepada orang munafikin. Golongan ketiga ini, golongan munafik yang saya katakan tadi. Ya, yang dikatakan oleh Allah dalam Quran, dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik di hari akhirat nanti menjadi penghuni neraka di bawah orang kafir. Fid darkil asfali, pada tingkat yang terbawah, minan nar, dari api neraka.
Di atas orang kafir, di bawahnya orang munafiqin. Walan tajida lahum nasira. Dan tak seorang pun bisa membantu mereka. Tidak boleh diberi syafaat oleh siapa. Yang bertauhid walaupun jahat, walaupun berbuat maksiat, ada jalan untuk diberi syafaat. Ini tidak. Walan tajida lahum nasira. Orang munafik ini. Aizai wa hibbai rahimakumullah, orang munafiklah yang mengganggu perjalanan dakwah Nabi sepanjang keberadaan Nabi di Madinah. Orang munafiklah yang merekayasa berbagai peristiwa kebohongan untuk merusak kaum muslimin. Orang munafiklah terutama Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua mereka, aktor intelektual di balik segala kejahatan yang terjadi dan segala fitnah terhadap kaum muslimin. Aktor intelektual dia. Semuanya kebusukan dari dia. Saya sudah ceritakan ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya Abdullah juga namanya. Abdullah bin Salul. Ya. Abdullah ini kawan Yahudi di Madinah dulu, Yathrib. Di situ ada dua kaum. Yang pertama namanya Aus, kedua Khazraj. Orang pendatang dari negeri Yaman semasa pecahnya bendungan Ma'arib. Mereka sudah beratus tahun tinggal di sini. Mereka ini selalu diadu domba oleh Yahudi tetangga mereka supaya selalu terjadi peperangan di antara mereka. Kaki tangan Yahudi bernama Abdullah bin Ubay. Perang terakhir perang Bu'ath. Akhirnya didamaikan oleh Abdullah bin Ubay ini dengan cara dia minta dikukuhkan jadi raja. Dengan kelicikan dia yang buat perang, akhirnya dia yang mendamaikan orang, dia yang dijadikan sebagai raja. Sudah siapkan mahkota untuk dilantik. Ternyata ada sebahagian yang pergi naik haji. Haji sebelum Islam sudah ada. Ketahuan mereka tahu di Mekah sedang ada Nabi. Yang Nabi ini sudah diberitahukan dalam kitab-kitab sebelumnya. Akhirnya mereka mendengar, akhirnya membaiat Nabi. Dan mereka ragu kepada Abdullah bin Ubay sebab dia yang buat perang, dia yang masuk perang, dia yang membuat kekacauan, akhirnya mengambil keuntungan untuk jadi raja. Pasti mereka ini sakit hati, cuma enggak ada jalan lain, sudah terlanjur mengatakan ya. Tapi belum dilantik. Akhirnya Nabi berpindah. Disitulah dia mulai dendam. Kita lihat perang pertama, perang Badar, dia pergi. Malah dia pinjamkan kepada Nabi baju panjang untuk diberikan kepada pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas tinggi besar, enggak ada baju yang cocok untuk pergi dalam perang kecuali ukuran Abdullah bin Ubay. Kasih baju ini. Menang kaum muslimin. Kemudian dia dihubungi oleh orang musyrikin dari Quraisy. Kami akan mengadakan perang, lawan perang Badar, nanti ada perang Uhud. Kamu harus bersama kami. Ya. Tidak nampak, kata Abdullah. Saya sudah memberi hadiah kepada Muhammad untuk pamannya baju paling penting. Pasti dia sayang kepada saya. Enggak pernah menduga saya ini bersama Anda. Dalam perang Uhud, orang yang pergi berperang banyak. 300 orang digembosi oleh Abdullah bin Ubay supaya pulang. Dan pada perang Uhud kaum muslimin kalah. Inilah satu-satunya peperangan yang kaum muslimin mengalami kekalahan. Ini Abdullah bin Ubay di samping orang muslim sudah tidak mengikut perintah Nabi untuk menjaga posisi-posisi di dalam melakukan peperangan karena mereka tergiur melihat emas di kaki-kaki perempuan yang naik di bukit kaum musyrikin, membawa budak isteri-isteri mereka ngangkat emas di kaki sambil memukul kaki ini. Jadi orang yang berperang yang masih lemah imannya ini mau ngambil harta rampasan perang, bukan lagi untuk tujuan yang suci.
Akhirnya kalah. Baik. Perang apa namanya tadi? Perang Uhud. Perang ini. Kemudian ketika Nabi diganggu oleh Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa yang menguasai pasar. Seluruh pasar adalah orang Yahudi Bani Qainuqa. Barang dicampuri barang bari dengan buruk. Ya, ditukar barang ini dengan barang itu. Merek ini ditukar ke merek itu. Dan perempuan muslimin yang datang dicolak-colek, igli, diejek, dan pernah diangkat bajunya sehingga terlihat aurat. Bungih tak Nabi, urineng idrab ipasai, itarik ijadah kemaluan. Lalu Nabi dan kaum muslimin berjanji jangan mengulangi lagi. Mereka ulangi lagi. Kalau mengulangi, kami hukum, kata Rasulullah. Diulang lagi, perjanjian sudah diikat, akhirnya dihukum. Abdullah bin Ubay bujuk-bujuk Nabi, nangis, narik pakaian Nabi supaya jangan menghukum mereka. Terus Bani Nadir tinggal di pinggir kota Madinah. Dia pergi kepada Nadir, orang Abdullah ini. Bagaimana caranya? Aku di dalam, Muhammad tidak tahu aku musuhnya. Anda sekarang buat perang. Dari dalam sudah saya siapkan bantuan. Senjata ada, tenaga ada. Anda buat perang. Jangan nyerah kepada Muhammad, bahaya. Kata Abdullah bin Ubay kepada Bani An-Nadir. Quraidah dan Nadir tinggal di luar Madinah, Bani Qainuqa tinggal di dalam sini. Akhirnya Bani Nadir membuat pengumuman, kami Bani Nadir mengumumkan peperangan kepada Muhammad. Lihat, bukan dari Nabi, bukan dari Islam masalah, dari mereka semua. Jangan bilang Islam teroris, bukan, jangan bilang Islam bukan perang. Lihat, semua saya serahkan nanti perang, semua lahir dari orang, bukan dari Islam. Kami Bani Nadir akan menghabisi Muhammad dan pengikutnya. Akhirnya Nabi melawan, lari, berangkat semua dari Madinah, lari ke Khaybar. Suatu saat Khaybar akan jatuh juga. Tunggu, ada salah juga. Tunggu, nanti saya kisahkan. Bani Nadir menyingkir. Orang di dalam sudah malu, sudah mempersiapkan bantuan senjata dan orang. Abdullah bin Ubay ketahuan belangnya. Perang Bani Mustalak. Dalam perang Bani Mustalak dia buat satu rekayasa yang cukup indah. Akhirnya terjebak Aisyah sehingga dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Dia yang buat. Padahal Safwan tidak berbicara pun dengan Aisyah. Aisyah ditarik, dia jalan di depan membawa Aisyah sampai pagi kelihatan, baru sampai mereka di Madinah. Akhirnya inilah sumber berita bohong bahwa Aisyah telah berpacaran dengan Safwan bin Mu'attal dan telah berzina. Sebulan Nabi tidak keluar malu sehingga turun ayat Quran, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Baru Nabi menjemput Aisyah di rumah ayahnya Abu Bakar. Nabi tidak lagi memberi salam dengan Aisyah. Ini dia semua yang ngatur. Padahal Aisyah dia satu onta. Ya, satu onta sendiri. Onta ada sekduf, ada seperti kamar. Ya, enggak nampak orang. Ketika rombongan sudah berangkat, Aisyah pun berangkat sendiri. Tapi dia buang hajat. Ketika dia pergi buang hajat, orang sudah berangkat, enggak tahu Aisyah ketinggalan. Ketika dia buang hajat, hilang cincinnya. Dia enggak tahu lagi di mana. Akhirnya dibalik ke tempat tadi, tempat asal sebelum berangkat. Berangkat pulang dari perang Bani Mustalik. Dia lihat seorang yang ketiduran di situ. Dia pun tidur di tempat khusus. Datanglah Safwan. Subhanallah, dia kata. Isteri Nabi, Ummuna, ibu kami Ummul Mukminin tertidur. Kenapa dia tertinggal? Aku akan mengantarmu wahai bunda. Aku pun kesasar, ada sesuatu yang hilang. Naiklah Aisyah di belakang
di atas untanya, Safwan berjalan di depan menarik unta Aisyah. Sampai pagi dia enggak ngomong satu patah pun. Tapi Abdullah bin Ubay menggoreng peristiwa ini sehingga seluruh orang yakin bahwa Aisyah telah berzina. Dia buat gara-gara. Dan waktu perjalanan pulang cukup memedihkan. Sebelumnya dia katakan kepada Nabi begini, "Ilaika anni ya Muhammad, wallahi laqad adhani natinu himarik." Jangan dekat dengan aku Muhammad. Baik totong ngelungkahnya. Ilaika anni, menjauh engkau dari aku Muhammad. Wallahi, demi Allah, laqad adhani natinu himarik. Sungguh telah menyiksa aku bau busuk untamu. Ya, unta kakek besar becom leh. Untamu bau sekali, busuk, telah mengganggu aku demi Allah. Padahal bukan unta maksudnya. Nabi bahasa sindirannya, kakek besar unta tu, kin dengan kong. Pedihlah. Nabiullah lagi yang lihat dalam surat Bukhari Muslim, bukan dongeng. Nanti jangan bilang saya cerita dongeng khurafat, jangan. Jangan bilang nanti saya mengajarkan syubhat, enggak. Ya, hadis Bukhari Muslim. Lagi lihat dalam surat Al-Munafiqun. Mereka berkata gini, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka lah yang mengatakan jangan kamu memberi infak kepada orang-orang Ansar dari Mekah yang tinggal bersama Rasul hatta yanfaddu, sehingga mereka lari pulang. Mereka nampak-nampak mereka beri bantuan. Mereka ini di bawah komando Abdullah bin Allah menjawab, walillahi khazainus samawati wal ard walakinnal munafiqina la yafqahun. Milik Allah kekayaan di langit dan bumi, cuma orang munafik ini saya enggak tahu. Abdullah juga berkata dalam perjalanan pulang, Allah kisahkan kepada Nabi. Nabi enggak mendengar. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka lah yang berkata, la in raja'na ila al-madinati, kalau nanti kami sudah sampai di kota Madinah. Kata orang munafik rombongan yang dibawa oleh Abdullah bin Ubay, la yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal, pastilah bos yang paling mulia akan mengusir si Muhammad yang paling hina itu, penumpang ke negeri kami. Ya, ti perahu tanya kaya tu perahu dia ji. Ti budok antonya tahu saya, pegah le bos. La yukhrijanna al-'azzu minha al-adhal, pastilah orang yang paling mulia yaitu Abdullah bin Ubay akan mengusir si Muhammad yang paling hina, al-adhal, terhina di dunia, disebut kepada Nabi. Allah ceritakan dalam surah Al-Munafiqun ayat 7 dan 8. Terang sekali ya, terang sekali. Bikin gara-gara. Terlalu banyak, termasuk menuduh Nabi punya anak haram. Ibrahim anak Nabi dituduh anak haram. Anak kan bukan anak Nabi, anak tukang angkut air. Buktinya sudah nikah dengan sini, enggak ada anak. Kenapa dengan itu ada? Anak ini meninggal setelah setahun 7 bulan atau setahun 7 bulan. Menangis Nabi. Tiap hari Nabi pergi jauh tinggalnya, enggak ada rumah untuk anak ini. Datang hanya untuk mencium anak. Pulang. Tiap hari Nabi pergi mencium anaknya Abdullah, Ibrahim. Meninggal hari itu gerhana matahari. Tapi Nabi bilang bukan karena meninggal anakku, Allah yang membuatnya. Maka jangan kamu sembah matahari, sembahlah Allah. Ya. Dia yang buat gara-gara seluruhnya dia. Suatu hari anaknya datang, Abdullah. Ya Rasulullah,
"Law syi'ta la ataituka bi ra'sihi." Kalau engkau mau Rasulullah, aku potong leher bapakku, aku bawa ke depan. Sampai susah Rasulullah. Selalu dia buatkan Rasulullah. Aku jamin bisa potong kepala ayahku, aku bawa ke depan anda ya Rasulullah. Jangan sayang, jangan. Bal, kata Rasulullah, birra abak, berbuat baik kamu kepada bapakmu. Birra abaka wa ahsin suhbatah. Berbuat baik oh anak sayang kepada bapakmu walaupun jahat. Dan ahsin suhbatahu, bergaul lebih baik, lebih baik, lebih baik. Rasulullah, aku bawa kepalanya. Jangan. Pada bulan Sya'ban, sebelum dia meninggal, jatuh dari tempat tidurnya, patah badan. Sakit kematian ditambah dengan pedihnya patah badan, patah anggota badan. Nabi datang sallallahu alaihi wasallam memfitnah Nabi datang. Assalamualaikum ya Abdullah, ya Aba Abdullah. Wahai bapa si Abdullah. Abdullah bapa si Abdullah. Jadi mana ni tak boleh lagi nandro di tu yang mana? Membaik hari. Untuk kahwin tu. Kata itu. Silo nya Abdullah, silo tunggu Abdullah. Tak kita balik tunggunya lah kata itu. Tapi biar nembur. Nabi mendoa-doa, baca doa untuk Abdullah. Rasulullah, saya banyak sekali salah. Ketika aku meninggal Rasulullah, mohon baju ini untuk kafanku. Nabi baca, ya Allah. Pulau kata anda pernah memberi baju kepadaku untuk kasih kepada pamanku Abbas dulu dalam perang. Baik, baju ini nanti saya hadiahkan untuk kafanmu. Rasulullah, mulutku kotor. Tolong nanti kalau sudah mati masukkan liurmu ke mulutku. Nah ini agak dhaif ni. Yang air liur ini dhaif sedikit. Yang itu yang tadi kuat. Yang baju kuat. Begitu Abdullah bin Ubay mati, datang anaknya Abdullah. Falamma, ini hadis dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu lamma tufiya Abdullah ibn Ubay ibnu Salul jaa ibnuhu Abdullah ibn Abdullah ila Nabi sallallahu satu hadis ila Nabi, satu hadis ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fas'alahu ay yu'tiyahu qamisahu. Dia datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal ayahnya Abdullah. Datanglah anaknya bernama Abdullah untuk minta kepada Nabi bajunya. Bajunya liyukaffina fihi abahu, supaya dia kafani bapaknya dengan baju Nabi. Fa'tahu, thumma sa'alahu, kemudian dia minta kepada Nabi ayyusalli alaihi, supaya Nabi datang untuk salat jenazah. Lalu Nabi datang. Wa shalla alaihi, Rasulullah ingin salat jenazah kepada. Faqama Umar, bahulah Umar bin Khattab, fa akhadha bi thawbin Nabi, ditarik back. Bukan. Atusalli alaihi, apakah engkau ya Rasulullah salat kepadanya? Wa qad nahaka Allahu an tusalli alaihi, sedangkan Allah Tuhanmu sudah melarang kamu jangan salat kepadanya. Sudah turun satu ayat dalam surah At-Taubah ayat 80. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba lihat surah At-Taubah ayat 80. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan lay yaghfir Allahu lahum. Ayat 80 surat Taubah. Doakan minta ampun orang
orang munafik itu. Aula, atau tidak, atau jangan kamu minta ampun. Minta ampunlah kamu untuk orang munafik ini, atau jangan engkau minta ampun. In tastaghfir lahum, bila kamu minta ampun kepada mereka 70 kali, lan Allah tidak akan terima. 70 ke hai orang Islam kamu doa ke orang munafik mati han terima oleh Allah. Nakala Nabi khayrani, innama khayranillah. Allah suruh memilih aku antara berdoa atau tidak. Itu yang disuruh pilih oleh Allah. Dibilang oleh Allah 70 kali supaya tidak salah, aku tambah lebih dari 70 kali, kata Nabi. Akhirnya Nabi salat jenazah kepada Abdullah bin Ubay. Begitu Nabi habis salat dan berdoa di kuburnya, diturunkan wahyu ayat 84. Wala tusalli ala ahadin mata minhum abada wala taqum ala qabrihi. Jangan kamu salati jenazah seorang pun di antara mereka selama-lamanya, dan jangan kamu berdoa di kuburnya. Yan Rasulullah, anu patih lontar itu dengar ya kagedar dan Allah Taala tulis nak Umar. Puma ahlu Umar lu sayang ibu nya. Sayang Pura sik. Yan hai ideh ayat 80 you pilih lah Allah. Suruh pilih antara dua. Doa boleh, tidak boleh. Kamu doakan 70 kali pun tidak diterima. Cuma rubah, aku tambah jangan 70 kali. Perlu baik selalu Allah. Nyan pun apa. Ni gede Allah. Kajinya hali. Coba lihat. Sepanjang hidupnya dilindungi, dijaga, tidak dihina, tidak dipukul, tidak diusir, tidak ditangkap, tidak dikurung. Lihat Islam. Lihat. Ketika Nabi bersabar dengan orang munafikin ini, pemuja Abdullah bin Ubay malah bertukar, mencela, menjijikkan kamu. Kusangka pemimpin seperti kamu dulu kami ingin angkat jadi pemimpin kamu, ternyata untung kami tidak mengangkat orang jelek sepertimu. Jadi Islam, orang munafik pun dilindungi. Coba lihat. Aizza wa hibba rahimakumullah, itu rahmat. Satu baru saya ceritakan. Ini rahmat ini mungkin sampai 25 topik saya buat. Saya ingin gambarkan Nabi Muhammad pembawa rahmat. Jangan tuduh Nabi Muhammad buat huru-hara. Jangan tuduh Islam membuat bencana. Seluruhnya dari awal sampai akhir saya akan ceritakan. Kalau perlu 70 topik tentang ini. Saya ingin persaksikan kepada dunia, Islam ini sangat indah. Hanya orang yang benci kepada Islam. Kenapa benci? Tidak boleh minum bir, tidak boleh narkoba, tidak boleh berzina, tidak makan riba, tidak boleh campur baur laki-laki dan perempuan. Itu saja yang mereka senang. Akhirnya yang baik-baik ini difitnah. Bilang enggak ada toleransi, dibilang kasar, dibilang radikal, dibilang bermacam-macam tuduhan. Baik, waktu tidak mengizinkan. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.